Oke, selamat datang di perkuliahan konsep fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai lensa dan optik. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai perkuliahannya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai lensa. Apa itu lensa? Lensa adalah sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Biasanya, lensa itu sendiri dibentuk oleh dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Nah, berdasarkan bentuknya, lensa dibedakan menjadi dua macam, yakni lensa cembung dan lensa cekung. Lensa yang pertama adalah lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya tebal, tapi bagian tepinya tipis. Lensa cembung disebut juga sebagai lensa positif dan bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Lensa cembung itu sendiri dibedakan menjadi tiga macam, yakni lensa cembung-cembung, kemudian lensa cembung datar atau plan konveks, dan lensa cekung-cembung atau konkav konveks. Nah, sama halnya dengan cermin kemarin, lensa cembung juga memiliki sinar-sinar istimewa yang digunakan untuk menggambarkan bayangan yang dibentuk. Sinar istimewa yang pertama, di mana ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar tersebut akan dibiaskan melalui titik fokus atau f2 di belakang lensa sini. Kemudian sinar yang kedua adalah ketika ada sinar datang melalui fokus depan lensa atau f1 ini, sinar akan dibiaskan searah atau sejajar dengan sumbu utama, seperti ini. Sinar istimewa yang ketiga ketika ada sinar datang yang menuju pusat optik lensa atau pusat lensa, maka sinar tersebut akan langsung diteruskan atau tidak dibiaskan. Nah, kemudian dengan menggunakan sinar-sinar istimewa tadi, ternyata lensa cembung memiliki bayangan yang sifatnya bergantung pada letak benda yang berada di depan lensa cembung. Yang pertama, ketika letak benda atau posisi benda berada di antara pusat lensa dan titik fokus dari lensa cembung atau di ruang satu. Nah, menggunakan sinar-sinar istimewa tadi ternyata didapatkan sifat bayangan yang maya, tegak, diperbesar, dan letaknya berada di depan lensa atau ruang 4. Kemudian posisi yang kedua di mana benda itu tepat di titik fokus lensa atau di f2 di sini. Nah, sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, diperbesar, dan tak berhingga. Nah, letak bayangan yang berada di benda yang berada di titik fokus ini jaraknya tidak bisa ditentukan atau tak hingga. Posisi yang ketiga ketika benda berada di antara fokus dan pusat kelengkungan lensa cembung atau di ruang 2. Nah, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar, dan letak bayangan berada di belakang lensa, tepatnya di luar P1 atau ruang 3. Kemudian posisi yang keempat adalah benda berada di tepat di titik pusat kelengkungan kedua lensa. Nah, sifat bayangan yang terbentuk ternyata bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar, di mana letaknya juga berada di pusat namun di belakang lensa. Kemudian posisi yang terakhir adalah ketika benda lebih jauh dari pusat kelengkungan massa atau berada di belakang pusat kelengkungan massa atau P2. Nah, sifat bayangan yang dibentuknya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil, kemudian letak bayangannya ternyata berada di belakang lensa, tepatnya di antara titik fokus dan pusat kelengkungan massa atau F1 dan P1. Dari hasil penggambaran bayangan tersebut, kita juga dapat menentukan jarak bayangan, ketinggian bayangan, serta kekuatan lensa cembung. Nah, persamaan yang pertama ini adalah persamaan untuk mencari jarak bayangan, di mana persamaannya 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana F adalah fokus lensa cembung, kemudian S adalah jarak benda terhadap lensa, dan S aksen adalah jarak bayangan terhadap lensa.
Kemudian persamaan yang kedua adalah untuk mencari perbesaran dari lensa cembung, di mana kita dapat memilih salah satunya. Kita dapat memilih pembagian mutlak dari ketinggian bayangan dibagi dengan ketinggian benda atau H aksen per H. Atau kita juga dapat menggunakan persamaan pembagian mutlak dari S aksen per S, di mana S aksen adalah jarak bayangan dan S adalah jarak benda terhadap lensa cembung. Kemudian persamaan yang terakhir adalah persamaan untuk mencari kekuatan lensa pada lensa cembung, di mana persamaannya adalah P sama dengan 1/F. Dengan P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri dan F adalah fokus lensa. Ini adalah contoh soalnya, silakan kalian pelajari. Jenis lensa yang kedua adalah lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang bagian tengahnya tipis namun bagian tepinya tebal. Nah, lensa cekung itu sendiri disebut juga lensa negatif atau lensa yang bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Nah, berdasarkan bentuknya, lensa cekung itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu lensa bikonkav yang bentuknya cekung-cekung seperti ini, kemudian lensa plan konkav di mana ada bentuk datar dan cekung, dan lensa konkav di mana ada cekung dan cembung seperti ini. Lensa cekung juga memiliki sinar-sinar istimewa seperti lensa cembung sebelumnya, di mana sinar-sinar istimewa ini nanti digunakan untuk mencari sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Yang pertama adalah ketika ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka lensa tersebut akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa cekung. Kemudian jika ada sinar datang melalui titik fokus lensa cekung, sinar akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, ketika ada sinar datang menuju titik pusat optik lensa, maka sinar tersebut akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Dengan menggunakan sinar-sinar istimewa tadi, lensa cekung memiliki bayangan yang sifatnya bergantung pada posisi atau letak benda terhadap lensa cekung. Yang pertama, benda terletak lebih jauh dari titik pusat kelengkungan atau di belakang 2F1 di sini. Nah, bayangan yang dibentuk adalah bayangan bersifat maya, tegak, diperkecil dan terletak di antara pusat lensa dan titik fokus atau ruang satu. Kemudian posisi yang kedua adalah ketika benda terletak di titik pusat kelengkungan lensa dan titik fokus atau di ruang 2. Nah, sifat bayangan yang dibentuk adalah sifatnya maya, tegak, diperkecil dan terletak di antara F1 dan O di ruang 1 di sini. Kemudian posisi yang ketiga di mana ketika benda terletak antara titik fokus ini serta pusat lensa cekung. Sifat bayangan yang dibentuk ternyata maya, tegak, diperkecil dan terletak di antara titik fokus dan pusat lensa cekung. Nah, dari sifat-sifat bayangan ini kita dapat lihat bahwa ternyata dimanapun posisi benda terhadap lensa cekung, ternyata sifat bayangannya selalu sama, di mana sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil dan posisinya selalu antara F1 dan O atau di antara fokus dan pusat lensa cekung. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dimanapun posisi benda dia akan memiliki sifat yang sama ketika kita menggunakan lensa cekung. Dengan menggunakan sinar-sinar istimewa tadi juga kita dapat menentukan jarak bayangan, ketinggian bayangan, serta kekuatan lensa cekung. Yang pertama adalah persamaan untuk mencari jarak bayangan pada lensa cekung, di mana persamaannya adalah minus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, perbedaan dengan lensa cembung adalah di mana ada nilai minus di depan persamaan, yaitu 1/F di sini, minus 1/F. Tanda minus ini menandakan bahwa bayangan bersifat maya. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan untuk mencari perbesaran pada lensa cekung, di mana kita dapat menggunakan salah satu dari persamaan ini.
Kita dapat menggunakan persamaan yang pertama, yaitu M sama dengan pembagian mutlak dari H aksen per H atau pembagian mutlak dari S aksen per S, di mana H aksen adalah bayangan benda, kemudian H adalah ketinggian benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan S adalah jarak benda. Kemudian yang terakhir adalah mengukur kekuatan lensa pada lensa cekung dengan persamaan P sama dengan 1/F, di mana P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri seperti di lensa cekung, dan F adalah jarak fokus lensa cekung. Berikut adalah contoh soalnya, silahkan kalian pelajari. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke materi alat optik. Alat optik yang pertama adalah mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh manusia yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita yang menyebabkan kita dapat melihat warna-warna di sekeliling kita. Tanpa cahaya, mata kita akan sulit untuk melihat kecuali mata binatang yang memiliki struktur yang berbeda untuk binatang nokturnal. Nah, prinsip kerja mata adalah apabila mata melihat benda, sinar dari benda masuk ke mata kemudian dibiaskan oleh lensa mata. Seperti ini, dibiaskan. Nah, bayangan kemudian akan jatuh di layar mata atau di retinanya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa mata adalah nyata, diperkecil, dan terbalik. Alat optik yang kedua adalah kamera. Kamera merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan foto. Nah, prinsip kerja kamera ini hampir sama dengan mata, di mana ada sebuah cahaya yang difokuskan oleh lensa, kemudian ditangkap oleh sensor dari kamera. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa yang ada di kamera adalah nyata, diperkecil, dan terbalik. Nah, sifat bayangan ini sama dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Kemudian alat optik yang ketiga adalah loupe atau kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan lebih jelas. Nah, rumus untuk mencari perbesaran loupe ini dibedakan menjadi dua macam, di mana ketika mata berakomodasi maksimum, persamaannya adalah M sama dengan N per F plus 1, dan ketika mata tidak berakomodasi, persamaannya adalah M sama dengan N per F, di mana keterangannya adalah M itu adalah perbesaran, N adalah jarak normal baca kita atau 25 cm, dan F adalah jarak fokus. Alat optik yang keempat adalah kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu manusia yang memiliki cacat pada mata, baik itu rabun jauh atau miopi, kemudian rabun dekat atau hipermetropi atau mata silindris. Nah, kacamata itu sendiri terdiri dari lensa cembung atau lensa cekung bergantung pada jenis kecacatan. Misalkan jika manusia itu menderita rabun jauh, maka dia akan dibantu dengan menggunakan lensa cekung. Dan sebaliknya, jika manusia tersebut menderita rabun dekat, maka akan dibantu dengan lensa cembung. Kemudian alat optik yang terakhir adalah mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa pada mikroskop sehingga lebih besar dan lebih jelas. Sebuah mikroskop itu sendiri terdiri atas dua lensa positif atau cembung, di mana yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif itu lensa yang letaknya berada dekat pada objek atau benda yang diamati, seperti di sini. Kemudian lensa okuler adalah lensa yang letaknya dekat dengan mata, yaitu letaknya di sini. Nah, persamaan perbesaran mikroskop itu sendiri dibagi menjadi dua macam, ketika mata berakomodasi maksimum atau ketika mata tidak melakukan akomodasi. Nah, ketika mata melakukan akomodasi, perbesarannya yakni S aksen OB per SOB dikalikan SN per FOK plus 1, di mana S aksen OB adalah jarak bayangan
yang dihasilkan oleh lensa objektif, dan SOB adalah jarak benda terhadap lensa objektif dikalikan SN per FOK. FOK adalah fokus dari lensa okuler ditambahkan 1. Kemudian ketika mata tidak berakomodasi, persamaannya adalah S aksen OB per SOB dikalikan SN per FOK. Nah, panjang mikroskop itu sendiri juga dapat ditentukan dengan cara menambahkan S aksen OB plus S aksen OK, di mana S aksen OB adalah jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, dan S aksen OK adalah jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai materi lensa dan alat-alat optik. Silahkan kalian pelajari, jika ada yang mau ditanyakan silahkan kalian tanyakan. Terima kasih.